Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali bersama-sama saya mengajak kita semua untuk menyiapkan waktu, menyediakan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan di dalam remah renungan malam hari. Oleh sebab itu, sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, di waktu ini kami mengkhususkan waktu kami menyiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang bersama akan kami dengarkan, boleh senantiasa menjadi penguat, pembaru dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Amin. Baik Bapak Ibu, sama kita akan membaca satu bagian Alkitab dan bacaan kita sore hari ini saya ambilkan dari surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang pertama dan yang kedua, yang begini bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikianlah sabda firman Tuhan, yang berbagi adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, surat 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat yang pertama dan yang kedua tadi memberikan sebuah kisah yang sangat inspiratif. Tadi diceritakan, Paulus di jemaat Korintus menceritakan bahwa jemaat Makedonia pada waktu itu mengalami banyak pencobaan. Pencobaan yang membuat jemaat itu hidupnya terhimpit. Tetapi bukan seperti layaknya orang umum atau orang-orang lain ketika menghadapi kesusahan, menghadapi ujian yang berat, mereka akan merasakan kesusahan, merasakan kesedihan, tetapi ada sesuatu yang menarik dipelajari di jemaat Makedonia. Rasul Paulus menceritakan bahwa walaupun mereka mengalami banyak penderitaan, berbagai penderitaan, tetapi mereka tidak kekurangan sukacita. Malahan dikatakan mereka meluap, sukacita mereka meluap. Bahkan ketika mereka dihimpit, mereka bukan dalam keadaan ekonomi yang baik. Mereka tidak ada dalam keadaan ekonomi yang sejahtera. Tadi dikatakan juga, walaupun mereka miskin. Berarti ada banyak permasalahan, banyak himpitan yang dialami. Bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal ekonomi dan kesejahteraannya. Walaupun fisiknya diderita, fisiknya itu mengalami penderitaan dan kesejahteraannya tidak mencukupkan secara ekonomi, tetapi jemaat di Makedonia memiliki sukacita yang meluap, memiliki belas kasih yang tulus, sehingga di tengah penderitaannya, di tengah kemiskinannya, mereka masih bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka miskin di dalam harta benda secara kekayaan, tetapi mereka memiliki hati yang kaya, kemurahan untuk terus berbagi. Nah Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang kedua. Artinya juga, kita juga akan menyongsong, mengingat, menghayati Natal. Kalau kita melihat keadaan kita saat ini, kita masih terus dalam keprihatinan yang sama di tengah pandemi. Bahkan Natal tahun baru itu juga mungkin hati-hati akan ada gelombang ketiga. Mungkin virus yang baru yang dari Afrika, Omikron kalau nggak salah ya, itu sudah mulai masuk di negara-negara Asia bagian tenggara tapi belum masuk Indonesia. Kita patut waspada, kita patut untuk berhati-hati. Maka oleh sebab itu, Majelis GKJ Manisrenggo, kita semua diajak untuk terus merayakan Natal itu tidak hanya dengan ibadah saja, tidak hanya dengan pestanya,
tetapi bagaimana kita diajak untuk terus berbagi kasih, menaruh perhatian kepada mereka yang tersisih, yang miskin, dan mereka yang membutuhkan pertolongan. Maka Majelis GKJ Manurenggo sepakat di Natal ini mungkin di kita tidak ada perayaan atau pesta secara khusus ketika Natal ini, tetapi bersama-sama kita tetap untuk berbagi kasih kepada mereka yang membutuhkan. Kita memang boleh mengalami banyak pencobaan, kita boleh mengalami penderitaan, kita boleh menghadapi banyak kekurangan dan kemiskinan. Tetapi sebagai jemaat Tuhan yang senantiasa diberkati dan dipelihara, hendaknya kita tidak kehilangan sukacita. Himpitan, cobaan hidup tidak mendatangkan kesedihan di dalam kehidupan kita. Tetapi segala sesuatunya kita terima sebagai anugerah yang senantiasa mendidik kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih bermurah hati. Kiranya renungan yang singkat ini boleh mengingatkan kita di masa Advent ini untuk menyongsong Natal penuh sukacita, berbagi cinta kasih kepada mereka yang membutuhkan, berbagi cinta kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu yang bersama telah kami dengarkan boleh senantiasa menjadi pengingat, pedoman hidup kami di masa-masa yang sulit ini. Biarlah segala himpitan hidup tidak menjadikan kami kehilangan sukacita, tidak kehilangan rasa kasih kami kepada sesama. Namun kiranya kami senantiasa Engkau limpahkan dengan kemurahan hati, sehingga kami boleh berbagi kasih, berbagi perhatian kepada sesama kami, kepada orang-orang yang membutuhkan. Mampukanlah kami ya Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Selamat memasuki Minggu Advent yang kedua, selamat menyongsong Natal penuh sukacita dan pengharapan. Kiranya Kristus senantiasa memberkati kita sekalian. Amin.